Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Apres. Saya Alfauzin, selaku tutor mata kuliah Matematika 1 yang akan menemani kalian dalam proses belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab aturan rantai, turunan fungsi inverse, turunan fungsi inverse trigonometri, dan laju terkait. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Matematika 1, yaitu aturan rantai, turunan fungsi inverse, lalu turunan fungsi inverse trigonometri, lalu turunan fungsi implisit, dan laju terkait. Nah, pokok bahasannya di sini ada 5 nih, teman-teman, yaitu aturan rantai, turunan fungsi inverse trigonometri, turunan fungsi implisit, dan laju terkait. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama dulu nih, teman-teman, yaitu aturan rantai. Nah, aturan rantai itu gampangnya kita kayak mengubah suatu ekspresi menjadi suatu bentuk variabel. Nah, di sini variabel yang bisa digunakan adalah huruf U. Apa ekspresi yang dirubah? Ekspresi seperti ini. Nih, maksudnya gimana tuh, Bang? Nih, sebenarnya aturan rantai itu dibuat untuk memudahkan perhitungan aja nih, teman-teman. Karena ketika kita menyelesaikan fungsi yang ditulis dalam persamaan x kuadrat min 3x ya, lalu dikuadratkan ini, kalau kita ingin mencari turunannya, maka kita bisa dengan menggunakan metode dikuadratkan terlebih dahulu x kuadrat min 3x-nya. Jadi kalau kita kuadratkan terlebih dahulu, hasilnya x kuadrat min 3x dikali x kuadrat min 3x. Nah, kekurangan dari metode ini itu bisa dibilang kurang efisien ya, teman-teman, karena memakan waktu yang lama dalam perhitungannya. Nah, setelah dikalikan x kuadrat min 3x dikali x kuadrat min 3x, maka ketemu x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 9x kuadrat. Nah, baru diturunkan nih, teman-teman, masing-masing dari setiap sukunya. X pangkat 4 diturunkan jadi 4x pangkat 3 dikurang 18x kuadrat plus 18x. Nah, aturan rantai ini digunakan untuk memudahkan perhitungan nih, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita misalkan suatu ekspresi seperti contoh x kuadrat min 3x ini, kita misalkan menjadi suatu huruf. Nah, yang biasa digunakan dalam aturan rantai ini huruf U. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi, kita memisahkan suatu ekspresi sebagai huruf U. Nah, yang kita mau misalkan di sini apa? Yaitu x kuadrat min 3x. Berarti kita tulis dulu fungsi awalnya atau persamaannya. Ya, sama dengan x kuadrat min 3x, lalu dikuadratkan. Nah, kita mau misalkan x kuadrat min 3x ini sama dengan U. Kita tulis lagi misal. X kuadrat min 3x sama dengan U. Nah, berarti kita bisa tulis lagi persamaannya menjadi Y sama dengan U kuadrat. Nah, dari sini tentu bentuknya sudah lebih sederhana kan, teman-teman. Lalu kita bisa turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Ingat, yang di kiri itu apa? Y. Dan yang di dalam si itu apa? U. Berarti di bagian pembilangnya kita tulis DY, dan bagian penyebutnya kita tulis DU. DY per DU. Nah, ingat, pangkat turun dikalikan pangkat di atas dikurang 1. Berarti turunannya atau DY per DU-nya sama dengan 2 U. Maaf, jelek. 2 U. Nah, Nah, 2 U. Nah, tapi ini belum selesai karena variabel yang kita misalkan itu adalah, maaf, karena U itu merupakan x kuadrat min 3x. Dia isinya itu persamaan yang memuat variabel x. Nah, lalu bagaimana? Dan di sini juga dy per du nih, teman-teman. Dy per du ini bisa kita akalin menjadi dy per dx dikalikan dx per du, ya guys sih, teman-teman. Karena ini pembilang yang bisa dicoret menjadi dy per du. Dy per du itu sama dengan 2U. Berarti sama dengan 2U. Nah, di sini kita mau cari apa? dy per dx, ya kan? Turunan dari si x kuadrat min 3x kuadrat kan. Oh, disuruh tentukan dy per dx. Kalau kita mau cari dy per dx, maka dx per du-nya bisa pindah ruas. Berarti dy per dx sama dengan 2u dikali, ini teman-teman sudah paham ya, kalau dibagi, kalau suatu pecahan dibagi, maka itu sama saja seperti dikali, lalu penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, berarti du per dx. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa sih du per dx-nya, supaya kalau dikalikan 2u hasilnya ketemu ketemu dy per dx. Nah, kita di sini sudah punya nih pemisalannya, itu x kuadrat min 3x sama dengan u. Oke. Berarti bisa kita tulis u sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, kita bisa mencari du per dx nih dari sini, teman-teman, ya gak sih? Kan di kirinya u dan di dalam u-nya ini si x, berarti du per dx sama dengan, kita turunkan nih, teman-teman, x-nya x kuadrat
itu turunannya apa? 2x. Min 3x turunannya apa? Min 3. Berarti du per dx sama dengan min 3. Nah, di sini juga masih ada variabel u, tapi nah, variabel u-nya diganti apa? Diganti sama yang dimisalkan itu. U itu kan sama dengan x kuadrat min 3x. Berarti 2u itu sama dengan 2 kali x kuadrat min 3x. Lalu dikali apa? Du per dx. Du per dx berapa? 2x min 3. Nah, tentu kalau begini bentuknya sudah lebih sederhana. Tinggal kita kalikan saja teman-teman. 2x kuadrat min 3x. Eh, 2x kuadrat min 6x. Kalikan sama berapa? 2x min 3. Nah, kalau sudah begini tinggal kita kalikan aja nih teman-teman. Berapa? Jadi 4x pangkat 3 min 6x kuadrat min 12x kuadrat plus 18. Tinggal kita jumlahkan nih teman-teman. 4x kuadrat min 4x pangkat 3 min 18x kuadrat ditambah 18. Apakah sama hasilnya? Sama itu teman-teman. No, sama kan? Intinya aturan lantai itu mempermudah suatu bentuk yang rumit. Nah, di sini ada teorema aturan lantai teman-teman. Jika FU terturunkan di U sama dengan GX dan GX terturunkan di X, maka fungsi komposit FOGX terturunkan di X. Maka kita bisa dapat teorema FOGX inverse sama dengan F inverse GX dikalikan dengan G. Maaf, saya ulang. Maka kita bisa dapat teorema FOG aksen X sama dengan F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Dengan notasi Leibniz, jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini teman-teman, ini yang kayak tadi kita kerjain kan. Mana tadi? No, dy per du sama dengan dy per dx dikali dx per du gitu teman-teman. Nah, sekarang kita punya contoh soal, yaitu ada dua soal teman-teman. Kita disuruh menentukan d per dx dari akar 4x kuadrat plus 10 dan d per dx dari x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7 pangkat 4. Nah, untuk mempermudah pengerjaan nomor 1, kita misalkan dulu akar 4x kuadrat plus 10 sama dengan y. Maka kita punya persamaan y sama dengan akar 4x kuadrat plus 10. Nah, dari sini untuk mencari d per dx dari akar 4x kuadrat plus 10, kita perlu misalkan 4x kuadrat menjadi sama dengan u. 4x kuadrat plus 10 sama dengan u. Nah, berarti kita punya persamaan jadi akar y sama dengan akar u. Nah, di sini kita bisa mencari apa? dy per du atau turunan y terhadap u. dy per du dari akar u apa? Turunan dari akar u apa? 1 per 2 akar u. Nah, ingat, dy per du itu bisa kita tulis sebagai dy per dx dikali sama dx per du. Maka bisa kita tulis kembali dy per dx sama dengan 1 per 2 akar U dikalikan sama du per dx. Nah, sekarang tinggal kita cari nih du per dx-nya berapa. Kita punya 4x kuadrat plus 10 sama dengan U. Berarti U sama dengan 4x kuadrat plus 10. Du per dx-nya berarti berapa? 8x. Nah, berarti hasilnya itu dy per dx sama dengan 1 per 2 akar. Nah, U-nya ini kita ganti. U-nya tadi, U-nya itu tadi sama dengan apa? U-nya itu kan sama dengan 4x kuadrat plus 10. Berarti di sini 1 per 2 akar 4x kuadrat plus 10 dikalikan sama du per dx berapa tadi? 8x. Ini bisa kita coret 2 sama 8-nya. 4. Berarti dy per dx sama dengan 4x per akar 4x kuadrat plus 10 gitu teman-teman. Berarti dapat kita ketahui d per dx dari akar 4x kuadrat plus 10 itu sama dengan 4x per akar 4x kuadrat plus 10. Ingat ya, tadi y itu sama dengan akar 4x kuadrat plus 10. Berarti bisa kita tulis ulang menjadi d per dx dari akar 4x kuadrat plus 10 ya, sama dengan 4x per akar 4x kuadrat plus 10 gitu teman-teman. Nah, kita mau lanjutkan, kita mau ngerjain soal nomor 2. Nomor 2 soalnya apa? Kita diminta tentukan d per dx dari x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7 pangkat 4. Nah, pertama kita misalkan lagi teman-teman. Jadi y sama dengan x pangkat 3, x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7 pangkat 4. Lalu kita misalkan yang di dalam sini, yang di dalam si pangkatnya ini, yaitu x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7 sama dengan u.
U sama dengan X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 7. Nah, selanjutnya kita mau mencari apa? D per dx dari si X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 7 pangkat 4 kan. Jadi, kita di sini mencari nilai dy per dx-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Di sini kan y sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7 pangkat 4. Itu bisa kita tulis sebagai y sama dengan u pangkat 4. Nah, selanjutnya kita cari apa? dy per du. dy per du-nya berarti berapa? 4x pangkat 3. Lalu, dy per du ini asalnya dari mana? dy per du itu sama dengan dy per dx dikali dx per du. X pangkat 3. Pindah ruas lagi, dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 dikali du per dx. Du per dx dari mana? Dari sini teman-teman. Berarti U kan sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7. Kita bisa turunkan menjadi du per dx sama dengan 3x kuadrat min 10x. Nah, berarti dy per dx itu sama dengan 4x pangkat 3 dikalikan 3x kuadrat min 10x. Atau kalau kita mau kalikan ke dalam menjadi 12 X pangkat 5 min 40 X pangkat 4. Seperti itu teman-teman, oke? Maaf kurang jelas tulisan saya. Nah, yaitu 12 X pangkat 5 dikurang 40 X pangkat 4. Dengan begitu, karena tadi kita misalkan Y sama dengan X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 7 pangkat 4 itu sama dengan Y, maka bisa kita tulis ulang menjadi D per DX dari akar lagi, dari X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 7 pangkat 4 itu sama dengan 12 X pangkat 5 min 40 X pangkat 4. Maaf, terlalu jelek teman-teman. Maaf, maaf. Berarti D per dx dari X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 7 pangkat 4 itu sama dengan 12 X pangkat 5 min 40 X pangkat 4. Begitu teman-teman, oke? Nah, selanjutnya kita mau ngebahas topik bahasan yang kedua nih teman-teman, yaitu turunan fungsi inverse. Nah, definisi fungsi inverse itu apa sih teman-teman? Yaitu fungsi satu satu. Maksudnya apa? Ketika kita masukkan suatu X, hasilnya itu tidak sama dengan, maksudnya gimana? Kalau kita masukin X, dia hasilnya cuma satu bilangan aja teman-teman, satu nilai aja teman-teman. Gak ada kalau kita masukin nilai X lain, itu akan membuat nilai Y-nya sama. Nah, maksudnya gimana? Begini teman-teman. Maksudnya fungsi inverse itu, misal kita punya fungsi eh, fx itu sama dengan 2x. Nah, fx sama dengan 2x itu punya inverse. Kenapa? Ketika kita masukkan misal dari x, misal x itu berupa 0, misal X sama dengan 0, maka F0 itu sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1, F1-nya itu sama dengan 2. Ketika kita masukkan X sama dengan 2, maka F2 itu sama dengan 4. Nah, fungsi inverse itu fungsi yang punya inverse itu definisinya ketika kita masukkan suatu X, hasil inputnya, hasil outputnya tidak sama. Apa contoh fungsi yang nggak punya inverse? Nih teman-teman. Contoh fungsi yang nggak punya inverse itu seperti fungsi sinus. Nah, fungsi trigonometri baik itu sin X atau cos X itu gak punya inverse. Kenapa? Karena ketika kita tulis fungsi sin itu kayak gimana sih bentuknya? Kayak gini ya teman-teman. Maaf. Ya kan? Set. Nah, ketika kita masukin uh, X-nya itu sama dengan 0, berarti sin 0 kan? 0 kan? Sin 0, 0. Lalu, nilainya akan sama nih teman-teman. Ketika kita masukin uh, X-nya sama dengan 180 teman-teman. Nah, ketika X sama dengan 180, maka sin 180 itu berapa? 0 juga kan? Sin 180, 0. Coba kita masukin lagi, ketika kita masukin sinnya 360, berapa? 0 juga. Nah, maksudnya kayak gimana? Kenapa sin X ini nggak punya inverse? Karena ketika kita masukin baik itu 0, 180, atau 360, hasilnya sama-sama 0. Nah, sekarang fungsi tersebut punya inverse. Ketika kita masukin setiap input berupa X, hasilnya harus sebuah bilangan yang berbeda-beda gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita punya sifat suatu fungsi inverse. Suatu fungsi dengan inverse saling membatalkan, atau ketika kita punya fungsi Y sama dengan fx, dia akan bisa ditulis sebagai f inverse Y sama dengan X.
Gitu teman-teman. Karena berlaku sifat pembatalannya, maka F inverse dari Fx itu sama dengan F dari inverse maaf, itu sama dengan F inverse X gitu teman-teman. Untuk setiap X bilang up, untuk setiap X anggota daerah asal gitu teman-teman. Nah, penentuan fungsi inverse. Misalkan F fungsi satu dengan Y sama dengan Fx untuk memperoleh F inverse, tuliskan Y sama dengan Fx dan selesaikan X dalam Y, lalu gunakan solusi bagi X dalam Y untuk menulis F inverse Y, dan tukar X dan Y untuk mendapatkan rumus Y sama dengan F inverse X. Maksudnya gimana? Tentu beberapa dari teman-teman yang mendapatkan matematika wajib atau kurikulum merdeka, kurikulum 2013 juga sama sih. Tentu sudah mempelajari bagaimana cara menginverskan fungsi. Nah, contoh kita punya contoh satu, yaitu apa? Fx sama dengan 2x plus 3. Diapain dulu? Dimisalkan sama dengan y, ya kan? Y sama dengan 2x plus 3. Lalu diapain lagi? Dipindah ruasin hingga kebentuk menjadi x sama dengan, ya gak sih? Berarti y min 3 sama dengan 2x. Berarti x sama dengan y min 3 per 2. Maka bisa kita tulis f inverse X itu sama dengan Y-nya tinggal kita ganti aja sama X. X min 3 per 2. Gitu kan teman-teman. Lalu kita coba soal nomor 2 lagi. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2. Kita mau bikin dia menjadi fungsi inverse. Berarti kita misalkan menjadi Y sama dengan X pangkat 3 plus 2. Lalu kita pindah ruas Y min 2 sama dengan X pangkat 3. Lalu kita pindah ruas lagi. Berarti X sama dengan akar pangkat 3 dari Y min 2. Berarti F inverse X-nya itu sama dengan Y-nya tinggal kita ganti sama X saja. Akar pangkat 3 dari X min 2. Gitu aja teman-teman. Nah, teman-teman, setelah mempelajari definisi fungsi inverse, di sini kita mempelajari turunan fungsi inverse juga nih, teman-teman. Nah, turunan fungsi inverse itu bisa teman-teman baca sendiri. Misalkan Y sama dengan Fx. Jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y, maka dy per dx sama dengan F aksen X, dan dx per dy sama dengan F inverse aksen Y. Nah, intinya itu ada di rumus ini, teman-teman. F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. Nah, langsung ke contoh soal aja nih, teman-teman. Misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2, tentukan F inverse aksen 10. Kita punya contoh soal Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2. Dan kita suruh tentukan F inverse aksen 10. F inverse aksen 10 bisa kita tuliskan sebagai F inverse aksen 10 sama dengan 1 per F aksen X. Nah, X perlu kita cari nih, teman-teman. X itu nilainya berapa? Nilainya berapa? Gimana cara kita cari nilai X-nya? Yang pertama, kita tahu bahwa Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2 itu sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 plus 2, ya kan teman-teman? Nah, di sini Y diketahui sama dengan 10, maka 10 sama dengan X pangkat 3 plus 2. Lalu, di sini kita bisa pindahkan luas nih, teman-teman. Berarti X pangkat 3 sama dengan 10 dikurang 2 berapa? Ada 8. Maka X sama dengan akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? 2. Maka kita dapat X sama dengan 2. Berarti kita dapatkan hubungan F2 sama dengan 10 gitu, teman-teman. Atau F inverse 10 itu sama dengan 2. Lalu setelah itu kita apakan? Kita masukkan 2 ini ke dalam si X ini. Berarti F inverse F inverse aksen 10 itu sama dengan 1 per F aksen 2. F aksen 2 itu berapa, teman-teman? Yaitu kita pertama cari F aksen X terlebih dahulu. F aksen X itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, berarti F aksen 2 itu sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 atau 3 kali 4 atau sama dengan 12 gitu, teman-teman. Berarti F inverse aksen 10 itu sama dengan 1 per 12 gitu, teman-teman. Jadi untuk turunan fungsi inverse, teman-teman pertama cari dulu nih hubungan X sama Y-nya terlebih dahulu. Teman-teman bikin Fx dari bentuk Fx jadi Y sama dengan, terus Y-nya teman-teman substitusi ke dalam ini nih yang diketahui ini. Lalu teman-teman cari nilai X-nya, dan X-nya teman-teman masukkan ke F inverse X-nya. Oke gitu, teman-teman. Sekarang kita coba soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apa? Fx sama dengan Fx sama dengan X pangkat 5
X pangkat 5 plus 4X pangkat 3, 4X kuadrat plus berapa tadi? 3, 4 plus 4X doang guys, sorry guys. Plus 4X doang guys, sorry guys, sorry guys. Plus 3. Di sini kita disuruh tentukan apa? F inverse aksen 8. Inverse aksen 8. Ingat, yang pertama kita harus cari apa? Nilai X-nya terlebih dahulu. Berarti kita bisa tulis Y sama dengan X pangkat 5 plus 4X plus 3. Y-nya itu dari mana? Dari sini, yang ada di dalam F inverse aksennya. Karena F inverse aksen 8 itu sama dengan 1/F aksen X. Nah, di sini yang perlu kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Berarti Y sama dengan X pangkat 5 plus 4X plus 3. Berarti 8 sama dengan X pangkat 5 plus 4X plus 3. Jadi kita bisa pindah ruas guys. Berarti X pangkat 5 plus 4X itu sama dengan 5. 8 kurang 3, 5. Oke. Sekarang kita bisa keluarkan nih X ya teman-teman. Kita bisa paporkan. Berarti X dikali X pangkat 4 plus 4 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita cari nih teman-teman berapa nilai X-nya untuk menghasilkan X dikali X pangkat 4 plus 4 itu sama dengan 5. Yaitu berapa ya? 1. Berarti ketika kita masukkan 1 nih teman-teman, kita buktikan 1 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4. Apakah hasil 5? 1 pangkat 4, 1. 1 ditambah 4, 4. 1 dikali 5, 5. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menemukan nilai X-nya, maka tinggal kita cari f aksen X terlebih dahulu, teman-teman. F aksen X itu sama dengan, f X tadi berapa? X pangkat 5 plus 4X plus 3. Berarti f aksen X itu sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 4. Tinggal kita substitusi nih X yang udah kita temukan itu berapa? 5. Berarti bisa kita tulis nih, F inverse aksen 8 itu sama dengan 1/F aksen berapa tadi yang kita sudah temukan nilai X-nya? F aksen 5. Tinggal kita substitusikan aja nih teman-teman. Maaf teman-teman, kok F aksen 5 sih? 1, 1, maaf teman-teman, 1, 1. Kenapa X sama dengan 1? Karena ketika kita masukkan nilai X sama dengan 1, maka akan menghasilkan Y sama dengan 5. Oke, berarti F aksen 1. 1/F aksen 1 berapa? 1 tinggal kita substitusikan ke sini teman-teman. F aksen 1 itu sama dengan 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4. Berarti 5 ditambah 4. 5 tambah 4 berapa? 9. Berarti 1/9. F inverse aksen 8. Nah, Pak, sampai sini teman-teman sudah paham kan bagaimana caranya? Yaitu kita misalkan dari fx sama dengan sesuatu menjadi y sama dengan sesuatu. Lalu teman-teman masukkan nih y-nya dari yang diketahui di soal ke dalam ini persamaannya. Terus teman-teman cari nilai X-nya. Setelah teman-teman cari nilai X-nya, teman-teman cari F aksen X-nya. Setelah teman-teman cari F aksen X-nya, maka X yang tadi udah teman-teman temukan, itu teman-teman substitusikan ke F aksen X-nya. Lalu diapain lagi? Tinggal di 1/F aksen X yang sudah teman-teman input tadi. Gitu aja teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebahas turunan fungsi trigonometri inverse. Nah, udah aku bilang tadi di awal bahwa fungsi trigonometri itu bukan tidak punya inverse ketika dia daerah asalnya dari min tak hingga sampai tak hingga atau semua bilangan real nih. Di sini nih diterangkan bahwa fungsi trigonometri tidak bersifat satu-satu pada daerah asalnya. Nah, dengan membatasi daerah asal, fungsi trigonometri dapat dibuat menjadi fungsi satu-satu sehingga memiliki inverse. Nah, di sini fungsi trigonometri inverse itu dibatasi oleh daerah asal nih, teman-teman. Contoh, di sini kita punya fx sama dengan sin x. Nah, daerah asalnya kita buat dari min pi per 2 sampai pi per 2 pada selang tutup. Nah, berarti f inverse x dari sin inverse x itu memiliki daerah asal itu min 1 sampai 1. Karena kita membatasi daerah asalnya nih, teman-teman, maka kita bisa menemukan inverse dari fungsinya. Contoh di sini lagi cos X. X itu kita batasi daerah asalnya dari 0 sampai pi, maka daerah asal dari cos inverse X itu dari min 1 sampai 1. Sama juga dengan tangan. Kita batasi daerah asalnya dari pi per 2 sampai pi per 2, maka tan inverse X-nya itu daerah asalnya itu semua bilangan real. Nah, di sini kita juga punya catatan yang bisa teman-teman apalin aja, yaitu Y sama dengan sin inverse X, maka berlaku hubungan X sama dengan sin Y. Begitu juga
fungsi cos dan fungsi tangan. Nah, ini teman-teman inti dari turunan fungsi trigonometri ini teman-teman. Intinya teman-teman ingat aja kalau turunan dari sin inverse x itu sama dengan 1/akar 1 min x kuadrat. Kalau cos inverse x itu tinggal diubah aja tandanya teman-teman dari sin inverse x. Yang beda ini cuma tangan. Intinya teman-teman ingat hubungan aja. Sin inverse sama cos inverse itu cuma ganti tanda. Lalu hubungan apa lagi? Tan inverse dengan kotangan inverse. Juga tinggal berubah tanda. Apa yang berubah tandanya? Kalau tan inverse itu tandanya positif, kalau kotangan inverse itu tandanya negatif, bawahnya atau penyebutnya sama 1 + x². Sin inverse sama cos inverse juga sama penyebutnya maaf, akar 1 min x². Nah, apalagi yang sama hubungannya, apalagi yang memiliki hubungannya itu secant inverse x sama cosecant inverse x. Di sini tinggal berubah tandanya teman-teman. Karena penyebut mereka itu sama, yaitu apa? Mutlak x kali akar x²min 1. Ininya teman-teman ingat aja, eh, turunan dari sin atau cos ataupun tan atau kotangan ataupun secant inverse dan cosecant inverse. Teman-teman ingat bahwa sin inverse sama cos inverse itu tinggal berubah tanda, tan inverse sama kotangan inverse juga tinggal berubah tanda, secant sama cosecant juga tinggal berubah tanda. Yang membedakan hanya penyebutnya, yaitu kalau tan sama kotangan itu 1 + x², kalau sin sama cos itu akar 1 min x², dan secant dan cosecant itu mutlak x dikali akar x²min 1. Kita punya contoh soal nih teman-teman. Kita di sini disuruh menentukan sin inverse x². Kita bikin kertas baru terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita punya fx sama dengan sin inverse x². Nah, karena di dalam sin ini adalah x², sementara dari rumus yang kita apalin ini diketahuinya cuma sin inverse x, maka kita bisa akalin dengan misalkan x² ini menjadi u. Nah, ini juga berlaku aturan nanti teman-teman, oke? Lalu di sini kita misalkan juga teman-teman, dari fx sama dengan sin inverse x² menjadi y sama dengan sin inverse x². Nah, x² kita ganti u nih teman-teman. Berarti kita ubah dari y sama dengan sin inverse x² menjadi y sama dengan sin inverse u. Nah, setelah ini udah sama kan teman-teman bentuknya, yaitu hanya satu variabel aja kan, sin inverse x sama sin inverse u. Berarti tinggal kita cari dy per du-nya atau turunan y terhadap u. dy per du berarti turunan dari sin inverse u berarti apa? 1/akar 1 min u². Nah, ingat kayak tadi, dy per du itu sama dengan dy per dx dikali dx per du sama dengan 1/akar 1 min u². Maka dy per dx sama dengan 1/akar 1 min u² dikali du per dx. Selanjutnya kita cari du per dx ini teman-teman. Nih, U kan sama dengan x², maka du per dx itu sama dengan 2x. Jadi, dapat kita temukan bahwa dy per dx itu sama dengan 1/akar 1 min. Di sini U-nya tadi apa? X², berarti 1 min x² dikuadratkan. Dikalikan sama du per dx. Du per dx berapa? 2x. Maka dapat kita uraikan menjadi 2x per akar 1 min x pangkat 4. Berarti karena ini daya per dx 2x per akar 1 min x pangkat 4, dapat kita tulis f aksen x dari sin inverse x² itu sama dengan 2x per akar 1 min x pangkat 4 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau ngerjain soal nomor 2. Nomor 2 soalnya apa? Yang diminta apa? Kita diminta menentukan turunan dari x pangkat 3 dikali tan inverse x. X sama dengan x pangkat 3 tan inverse x. Nah, kalau begini, kita mengerjakannya bagaimana? Ingat teman-teman, kalau suatu fungsi bentuknya perkalian, maka kita bisa gunakan sifat U aksen V dikali UV aksen. Maka ini F aksen X itu sama dengan U aksen V dikali lagi ditambah UV aksen. Pakai sifat ini teman-teman. Sekarang tinggal kita tentukan aja U sama V yang mana. Ini U dan ini V. Berarti U sama dengan X pangkat 3 dan V sama dengan tan inverse X. Tinggal kita cari teman-teman. DU per dx-nya berapa? Sama dengan 3x². dv per dx juga sama dengan berapa kalau turunan tan inverse x? 1/1 + x². Nah, tinggal kita masukkan aja nih teman-teman ke dalam persamaannya, yaitu f
aksen X sama dengan waksen itu sama dengan DU per DX berapa? 3X kuadrat. Dikalikan sama V-nya. V-nya berapa? Tan inverse X. Ditambah U-nya tadi berapa? X pangkat 3. Dikali turunan dari V itu berapa? 1/1 plus X kuadrat. Tinggal kita kalikan aja teman-teman. 3X kuadrat tan inverse X ditambah X pangkat 3 per 1 plus X kuadrat. Nah, sampai sini sudah sudah bentuk paling sederhana, jadi nggak perlu kita sederhanakan lagi. Selanjutnya kita mau ngerjain nomor 3 nih. Nomor 3 nih ditanya apa? Turunan dari secant inverse X dikuadratkan. Nomor 3 kita punya fx sama dengan secant inverse X dikuadratkan. Karena dikuadratkan, secant inverse ini bisa kita misalkan sama dengan U biar tidak terlalu rumit. Berarti bisa kita tuliskan lagi, kita misalkan menjadi Y sama dengan secant inverse X kuadrat. Nah, kan secant inverse X ini kita misalkan U, maka bisa kita tulis Y sama dengan U kuadrat. Nah, Y sama dengan U kuadrat, berarti bisa kita cari turunannya, berarti DY, maaf, DU lagi. DY per DU. Nah, DY per DU itu sama dengan 2U. Nah, DY per DU kan dari itu sama dengan DY per DX dikali DX per DU. Maka DY per DX itu sama dengan DU dikali DU per DX atau sama dengan 2 dikali U-nya tadi berapa? Secant inverse X. Dikalikan sama DU per DX berapa? Oh iya, kita belum cari DU per DX. Kan di sini kita punya U sama dengan secant inverse X. Kalau secant inverse X tadi turunannya apa? Tuh, berarti DU per DX itu sama dengan 1 per mutlak X dikalikan akar X kuadrat min 1. Kalau teman-teman masih bingung, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, turunan dari secant inverse X sama dengan 1 per mutlak X dikali akar X kuadrat min 1. Maka ini dapat kita tulis sebagai 2 dikali secant inverse X dikalikan dengan DU per DX. DU per DX berapa? 1 per mutlak X dikali akar X kuadrat min 1. Atau sama dengan 2 secant inverse X per mutlak X dikali akar X kuadrat min 1. Gitu teman-teman, oke? Next, kita lanjut ke turunan fungsi implisit. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa fungsi dapat dituliskan menjadi dua jenis, yaitu uh, dalam bentuk eksplisit dan dalam bentuk implisit. Nih, di sini kita punya contoh nih, fungsi dalam bentuk eksplisit itu bentuknya Y sama dengan, sementara dalam bentuk implisit itu bisa ditulis fx, y sama dengan c. C adalah konstanta. Maksudnya kayak gimana? Contoh, kita di sini punya persamaan mana ya? Nih, contoh kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat ini itu merupakan fungsi yang ditulis secara eksplisit. Intinya kalau ada satu variabel aja di kiri, itu dia dituliskan secara eksplisit. Eksplisit. Kalau dia implisit itu kayak gimana? Kita ruas kirinya itu berupa kumpulan dari eh, sebuah suku yang ada variabelnya. Sementara yang kanan itu apa? Konstanta. Berarti kalau secara implisit dapat kita tulis menjadi yes min x kuadrat sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Ini ditulis secara implisit. Lagi, kita punya persamaan. Contoh apa persamaan yang teman-teman tahu? Persamaan apa? Lingkaran. Persamaan lingkaran bentuknya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R ini biasanya berupa bilangan. Berarti kita ambil contoh persamaan lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dengan R sama dengan 3. Nah, ini bentuknya apa teman-teman? Ya, karena yang punya variabel itu ada di kiri semua dan yang karena itu cuma konstanta, maka dia ditulis secara implisit. Kalau secara eksplisit, berarti cuma ada satu variabel di kiri. Satu aja. Kalau di kiri gimana? Tinggal kita pindah ruasin aja teman-teman. Kita mau nulis Y sama dengan apa X sama dengan, kita tulis dua-duanya aja ya. Kalau Y sama dengan terlebih dahulu ini teman-teman, berarti Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Maka Y sama dengan akar, plus minus akar 9 min X kuadrat. Kalau misal dalam bentuk X kuadrat gimana nih teman-teman? Berarti X kuadrat sama dengan 9 min Y kuadrat. Maka X sama dengan plus minus akar 9 min Y kuadrat. Gitu teman-teman, oke? Nah, selanjutnya kita punya contoh soal nih teman-teman.
Di sini kita diminta untuk menentukan dy per dx dari 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1 dengan cara mengubah fungsi terlebih dahulu menjadi fungsi eksplisit dan menurunkan x terhadap kedua ruas fungsi implisit tersebut. Gimana maksudnya? Kita punya fungsi yang ditulis dalam bentuk implisit itu 4x kuadrat y min 3y sama dengan X pangkat 3 min 1 dengan cara, nih caranya gimana tadi? Mengubah terlebih dahulu fungsi implisit menjadi fungsi eksplisit. Fungsi eksplisit itu apa? Kalau dia bentuknya cuma Y sama dengan, oke, gimana cara mengubahnya? Y-nya tinggal kita keluarin teman-teman, kita keluarin jadi Y dikali 4X kuadrat min 3 sama dengan X pangkat 3 min 1. Atau bisa kita tulis sebagai Y sama dengan X pangkat 3 min 1 per 4X kuadrat min 3. Nah, selanjutnya apa? Disuruh cari apa? dy per dx, yaitu dengan cara menurut dengan cara kita turunkan terhadap X masing-masingnya. Berarti D per dx dari Y dan D per dx dari X pangkat 3 min 1 per 4X kuadrat min 3. Berarti karena D per dx dari Y dapat kita tulis sebagai dy per dx sama dengan D per dx dari X pangkat 3 min 1 per 4X kuadrat min 3. Kalau begini caranya bagaimana? Kita pakai rumus yang U per V. Itu sama turunannya itu sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Berarti kita tinggal cari U-nya mana, V-nya mana. U-nya yang mana yang di bagian pembilang. Berarti U-nya sama dengan X pangkat 3 min 1. Penyebutnya berapa? Penyebutnya apa? Itu V. Berarti V sama dengan 4X kuadrat min 3. Berarti dapat kita ketahui bahwa U aksennya itu sama dengan atau D U per dx yaitu sama dengan 3X kuadrat. Sementara V aksen itu sama dengan 8X. Nah, dari sini dapat kita masukkan ke rumus yaitu U aksen V dikali UV aksen. U aksennya itu apa? 3X kuadrat dikali V. V-nya itu berapa? 4X kuadrat min 3 dikurang sama UV aksen. U-nya itu berapa? X pangkat 3 min 1. V aksennya itu berapa? 8X per V kuadrat. V-nya berapa? 4X kuadrat min 3 kuadrat. Nah, tinggal kita kalikan aja di teman-teman. Berarti 12X pangkat 4 min 9X kuadrat dikurang 8X pangkat 4 ditambah 8X per 4 X pangkat 2 min 3 pangkat dikuadratkan. Berarti dapat kita tulis dalam bentuk sederhana lagi menjadi dy per dx sama dengan yang pangkatnya sama yang mana, yaitu 12 X pangkat 4 dan min 8 X pangkat 4 belakang. Berarti 4 X pangkat 4 min 9 X kuadrat plus 8X per 4X kuadrat min 3 kuadrat. Hasilnya ini. Lalu ada cara yang kedua nih teman-teman. Cara yang kedua gimana? Menurunkan terhadap X di kedua fungsi implisit. Ini kan bentuknya fungsi implisit teman-teman. Kalau pakai cara kedua itu, ini cara satu ya tadi. Kalau cara satu kita ubah menjadi fungsi eksplisit. Kalau cara dua kita tetap turunkan tapi dia berupa fungsi implisitnya. 4 X kuadrat Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Nah, dari sini kita bisa turunkan masing-masing rows terhadap X. Setiap suku kita turunkan terhadap X. Berarti D per dx dari 4X kuadrat Y min D per dx dari 3Y sama dengan X pangkat, maaf, dengan D per dx dari X pangkat 3 dikurang D per dx dari 1. Nah, gimana kalau cara menurunkan terhadap X? Nah, kan Y itu merupakan fungsi di dalam X, ya kan? Yaitu merupakan fungsi di dalam X. Maka untuk menyelesaikan 4X kuadrat Y ini, kita dapat menggunakan cara ini terlebih dahulu teman-teman. Cara kalau misalnya ada perkalian dalam turunan, perkalian dalam turunan itu apa rumusnya? U aksen V ditambah UV aksen. U-nya yang mana? 4X kuadrat. V-nya yang mana? Itu Y. Berarti U aksen atau DU per DX itu sama dengan 8X. Sementara V aksen atau dV per dx itu sama dengan turunan Y. Turunan Y itu apa? dy per dx. Itu teman-teman. Berarti turunan dari 4x kuadrat yaitu sama dengan waksen V. U-nya apa? Waksennya apa? 8x. V-nya apa? Y ditambah UV aksen. U-nya tadi berapa? 4x kuadrat dikalikan dengan V aksennya tadi berapa? dy per dx.
dikurang D per dx dari 3y. Karena ini merupakan variabel y dan dia merupakan fungsi di dalam x, maka cara menulisnya itu turunkan dulu 3y-nya. Turunan 3y berapa? Kalau diturunkan terhadap y 3, 3 kan. Lalu dikalikan dengan dy per dx. Maksudnya gimana? Turunan dari 3y berapa? 3 dikalikan sama dy per dx. Intinya tuh diturunin aja y-nya apa tuh secara yang kalian udah pelajari itu tinggal dikali dy per dx gitu aja teman-teman. Kalau dia disuruh turunin terhadap x tapi dia variabelnya y. Oke, sama dengan turunan dari x pangkat 3. Turunan x pangkat 3 itu berapa? 3x kuadrat. Turunan 1 berapa? 0. Ini tinggal kita kaliin aja. Berarti 8xy plus 4x kuadrat dy per dx min 3 dy per dx. Eh, sama dengan 3x kuadrat. Kopi lagi. Nah, nah, yang nggak ada dy per dx, saya bisa pindah ruas teman-teman. Berarti 4x kuadrat dy per dx, dy per dx min 3 dy per dx itu sama dengan 3x kuadrat min 8xy. Lalu dy per dx tinggal kita keluarin, dy per dx dikali sama 4x kuadrat dikurang 3x kuadrat min 8xy. Atau sama dengan dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3 gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya laju terkait. Untuk laju terkait ini, teman-teman tinggal cari nih apa masalahnya, lalu teman-teman ubah ke dalam kalimat matematika, lalu teman-teman cari apa saja sih perubahan yang terjadi dalam itu, apa maksudnya perubahan kayak gini. Nih, kita punya langsung contoh soal aja. Tips kerjanya teman-teman sebisa mungkin teman-teman ubah ke dalam bentuk kalimat matematika, lalu teman-teman cari nih apa sih ya perubahan yang ada di dalam situ. Kayak contoh ini, sebuah silinder tegak berjari-jari 1 meter turun jika silinder dialirkan dengan laju 3.000 liter per menit. Nah, di sini apa aja yang diketahui perubahan, ingat kita cari perubahan-perubahan apa aja yang kita ketahui. Di sini ada perubahan volume terhadap waktu atau laju uh, air yang turun yaitu 3.000 liter per menit. Perubahan waktu maka bisa kita tulis sebagai dV per dt. Itu berapa nilainya? Min 3.000 liter per menit. Ingat teman-teman, tanda minus ini hanya menandakan jumlah air yang keluar. Lalu ditanya apa? dH per dt. Apa maksud dH per dt? Perubahan tinggi terhadap waktu. Nah, dari sini apa yang bisa kita analisis masalahnya yaitu volume tabung. Nah, rumus volume tabung itu apa? Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu berapa? Nah, dari sini alasnya kita tahu bahwa dia lingkaran berjari-jari 1 meter. Nah, di sini teman-teman harus teliti. Di sini kita punya data bahwa dV per dt itu sama dengan min 3.000 liter per menit. Sementara 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, sementara di rumus volume ini kita ketahui bahwa uh, satuan yang digunakan pada volume tabung ini itu 1 meter untuk jari-jarinya. Maka 1 meter ini kita bisa ubah menjadi 1 desimeter terlebih dahulu. 1 meter itu berapa desimeter? 10 desimeter. Maka dapat kita tulis berarti volume tabung ya rumusnya luas alas dikali tinggi. Luas alas itu berapa? 10 desimeter dikuadratkan dikali dengan pi, ya kan, pi r kuadrat kan. R-nya itu kan 10 desimeter dikalikan dengan tingginya itu apa? H. Maka V sama dengan 100 pi H. Nah, dari sini apa nih teman-teman yang bisa kita analisis di sini? Kita menganalisis perubahan terhadap waktu. Nah, di sini
Kita sudah punya data bahwa dV per dt itu sama dengan min 300 liter per menit. Sementara di sini punya ada persamaan V sama dengan 100 pi H. Maka kalau kita ubah bentuk ini menjadi, atau kita ubah dengan menurunkannya, maka dapat kita tulis sebagai D per dt V sama dengan D per dt dari 100 pi H. Kita ubah dengan cara kita turunkan terhadap waktu. Maka dV per dt itu sama dengan D per dt dari 100 pi H. 100 pi H itu 100 pi itu adalah sebuah bilangan. Maka yang sebuah parabol di sini apa? H. Karena H ini diturunkan terhadap T, maka 100 pi dikali sama DH per DT. Nah, di sini yang udah diketahui apa? dV per DT. dV per DT nilainya berapa? Min 300 liter per menit. Min 300 L per menit. Maka di sini dapat kita pindah ruaskan menjadi DH per DT itu sama dengan min 300 liter per menit per 100. Ini 100 ini ya desimeter kubik ya. Ya enggak 100 desimeter ini apa? Persegi. Desimeter persegi. 100 desimeter persegi per menit. 100 desimeter persegi aja guys, maaf guys ya, maaf. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik per 100 pi desimeter per segi. Ini pangkatnya bisa coret-coret jadi min 300 dibagi 100 pi sama dengan 3 per pi desimeter kubik, dan desimeter persegi itu pangkatnya selisihnya 1, berarti 3 min 3 per pi desimeter per menit. Berarti apa? Perubahan tinggi laju perubahan tinggi per menit itu sama dengan min 3 per pi desimeter per menit gitu teman-teman. Oke. Nah, karena slide-nya sudah habis, sekian untuk materi hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Demikian video pembahasan kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.